Halo, perkenalkan nama saya Umi Lestari. Kali ini saya akan membahas tentang semiotika untuk membaca film. Apa itu semiotika? Semiotika itu adalah ilmu tentang tanda. Terus, semiotika itu cara kerjanya adalah melihat kembali konstruksi tanda dan makna yang ada di masyarakat. Kemudian makna itu dia sifatnya bisa intensional, seperti yang diinginkan oleh si pembuat karya, atau unintentional. Jadi pas kalian lihat foto, tiba-tiba foto itu ngomong sendiri ke kalian. Nah itu biasanya makna yang unintentional. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama salah satu pionir dari semiotika, yakni Ferdinand de Saussure. Menurut Saussure, individu itu bisa mengerti satu sama lain karena mereka sharing speech yang sama. Dan speech yang sama itu dia bisa ada karena bahasanya sama. Jadi, saya dan Anda itu bisa saling mengerti, bisa berkomunikasi karena kita sharing ujaran sama bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Terus, konsep tentang bahasa ini dikembangkan lebih jauh oleh Roland Barthes atau filsuf dari Prancis yang dia ngomongin bahwa kebudayaan itu terdiri dari mitos-mitos dan mitos-mitos terdiri dari narasi dan narasi itu kan ada karena bahasa. Jadi misalnya gini, kita di Indonesia itu punya folklore. Masing-masing daerah itu ada kayak folklore-nya sendiri-sendiri gitu. Terus folklore itu nantinya akan berkembang jadi mitos. Mitos itu nanti akan berkembang jadi budaya, payung besar dari bangsa Indonesia ini. Oke, itu gambaran besarnya ya. Tapi sebelum masuk ke detail, kita lihat dulu gambar dari Instagramnya Kylie Jenner dan Instagramnya Kim Kardashian. Di sini ada Travis Scott ngasih banjir bunga mawar merah ke Kylie. Terus yang satu ini nih, ada Kanye West ngasih surprise ke Kim. Nah, kita sebagai yang melihat, itu pasti akan langsung berkesimpulan bahwa, oh, laki-laki ini sedang menyatakan cintanya kepada pasangannya. Nah, tapi dari mana sih kita bisa sampai ke kesimpulan seperti itu? Oke, kita turun dulu, nyari tahu lewat dasar-dasar semiotika. Nah, kita lihat ke bawah ini. Ini kalau kita lihat gambar ini, kita akan langsung ngomong bahwa ini adalah bunga mawar. Dan ketika kita ngomong bunga mawar, itu adalah penanda. Dan penanda itu ada karena petanda. Petanda itu adalah mental konsep. Jadi di dalam kepala kita gitu kan, kita udah diajari nih sama bapak ibu kita gitu kan, kalau kita ngelihat bunga seperti itu namanya bunga mawar. Jadi di kemudian hari ketika kita ketemu bunga macam ini, kita akan langsung ngomong bahwa ini adalah bunga mawar. Dan ketika penanda sama petanda jadi satu, itu jadinya tanda. Oke, itu dasarnya. Kemudian, oleh Roland Barthes, konsep penanda, petanda, sama tanda ini dikembangkan berikutnya menjadi mitos. Jadi mitos itu ada di tingkatan kedua. Setelah ada tanda di tingkatan sini, ini nanti ketemu mental konsep yang baru, itu jadinya tanda yang baru lagi. Dan di tahap kedua ini jadinya mitos. Nah, mitos itu apa gitu kan? Misalnya kayak gini, kita ngelihat gambar ini. Oke, sebelum jadi mitos gitu kan, kita pakai kata denotasinya aja. Kita akan langsung berujar bahwa, oh ada tangan pria, tangan loh ya, bukan orang, tangan pakai kerah itu ngasih mawar ke tangan yang pakai rumbai-rumbai. Oke. Nah, tapi ketika dia beranjak ke mitos, kita akan langsung reverse ke tanda-tanda yang lain, ke mental konsep yang lain. Jadinya, kita akan langsung berasumsi bahwa ini ada
Laki-laki sedang memberikan bunga mawar merah sebagai tanda cinta ke perempuan. Karena kita udah belajar tentang simbol, udah diajarin, udah ngeliat kakak kita atau teman kita ngasih bunga mawar, dan kita langsung akan berasumsi bahwa oke, bunga mawar artinya I love you. Nah, tapi perlu diingat, mitos itu dia adalah kombinasi dari relasi sintakmatik dan relasi paradigmatik. Apa itu? Nah, relasi paradigmatik itu, kalau kita ngelihat tanda, kita akan langsung mengasosiasikannya dengan tanda yang lain. Jadi kita kalau melihat merah, kita akan asosiasi ke gairah. Melihat mawar, kita akan asosiasi dengan indah. Nah, itu relasi paradigmatik. Tapi, di sisi lain ada yang namanya relasi sintakmatik. Jadi tanda itu dapat makna secara ada urutan waktunya, secara sekuensial. Jadi tidak semena-mena si bunga mawar itu kan akan menjadi simbol dari I love you, itu kalau dia nggak melewati waktu yang sekian lama gitu, dan itu waktu itu jadi cara masyarakat untuk melakukan kesepakatan itu. Oke, sampai situ. Nah, kalau kita melihat gambar ini gitu kan, ya udah kita akan langsung berasumsi bahwa oh ini ada Kanye West lagi ngasih bunga mawar merah ke Kim Kardashian, dan itu artinya Kanye memberikan bunga mawar merah. Itu di kepala kita itu jadi hal yang biasa. Dan akhirnya nanti setelah kita selesai melihat image ini, kita terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Kita akan memberikan mawar merah kepada pasangan kita karena ya itu adalah realita yang kita lihat sehari-hari. Nah, kalau udah jadi kayak gini nih, kalau kita udah melakukan hal yang sama nih, seperti yang kita lihat dari gambar nih, itu jadinya ideologi. Jadi ideologi itu kayak common sense, kayak kamu melakukan sesuatu dan itu taken for granted. Nah, itu udah jadi ideologi. Karena itu digunakan masyarakat yang luas, public figure, orang-orang kaya, terus akhirnya kamu terinspirasi dan ya itu kamu sedang masuk ke dalam ideologi. Nah, itu tadi adalah gambaran singkat gitu kan tentang bagaimana dari tanda penanda itu akhirnya menjadi mitos lalu menjadi ideologi. Lalu, bisa nggak sih tanda-tanda itu akhirnya dipakai untuk membaca film? Tentu bisa. Di sini saya akan ngasih contoh dari filmnya Surat untuk Bidadari, karyanya Gari Nugroho tahun 1994. Oke. Nah, semiotika untuk film itu bagaimana sih? Pertama-tama, yang perlu kita lakukan adalah breakdown narasinya. Kita bisa pakai teori plot untuk membreakdown narasi. Terus yang kedua, kita bisa fokus pada detail sama image. Dan di sini kita bisa pakai teori studium sama punktum yang diberikan oleh Roland Barthes. Terakhir, jangan lupa untuk konteks. Karena konteks ini itu tempat kerjanya relasi sintakmatik sama paradigmatik yang tadi udah saya jelasin itu. Nah, contohnya kayak gimana? Ini saya ambil dari filmnya Garin. Terus, oke, kita tahu ini konteksnya Orde Baru. Orde Baru itu semuanya serba terpusat di Jakarta dan di Jawa. Untuk filmmaker, bikin film di luar Jawa itu susah, biayanya gede, dan kadang-kadang nggak diperbolehin sama pemerintah, sama badan sensor. Tetapi, ketika Garin membuat ini, kita harus curiga, jangan-jangan dia sedang melakukan desentralisasi dalam pembuatan film. Jadi ada filmmaker yang sengaja datang ke timur supaya entah apa itu niatannya gitu kan, nyari tempat yang eksotis atau untuk menginspirasi masyarakat situ supaya bisa bikin film. Tapi ini hal-hal kayak gini, detail-detail kayak gini, dan konteksnya harus kita pahami betul-betul. Oke, habis itu kita breakdown narasinya. Nah, awalnya kayak gimana sih? Jadi ceritanya si Surat Bidadari itu ada anak kecil, namanya Lewa, berkawan dengan berlian merah dan ibu guru. Ibu guru jelas dari Jawa, dan dia ngajarin Lewa baca. Nah, di tengah ada konflik. Antagonisnya, si kuda liar, itu membunuh ayah Lewa, terus mengawini berlian merah, dan memperkosa ibu guru.
Di sini si Lewa udah marah-marah gitu kan sama kuda liar. Terus endingnya Lewa membunuh kuda liar dan Lewa diadili oleh hakim dari Jakarta. Nah oke, dari situ, dari narasi itu kita breakdown dulu settingnya apa. Sumba, Sumba itu identik dengan apa gitu. Oh, itu identik dengan sesuatu yang jauh, sesuatu yang masih perawan, belum tereksplor. Terus protagonisnya siapa? Ada Lewa, ada Berlian Merah, ada Ibu Guru. Terus antagonisnya ada kuda liar, sama ada hakim dari Jakarta. Ini semuanya orang luar. Orang luar yang ngacak-ngacak si perawan Sumba. Mean something dong kalau kayak gini gitu kan. Terus itu tadi beberapa breakdown yang bisa kita lakukan gitu kan ketika pakai semiotika. Nah, tapi kalau kalian tertarik dengan studi visual gitu, kalian bisa ngomongin simbol-simbol dari properti yang digunakan di dalam film. Di sini saya ngambil contoh dari kuda liar si antagonis. Oke, kita lihat bajunya kayak gimana. Bajunya merah putih. Ya, merah putih. Pakai topi koboi. Nah, merah putih ternyata ini ya, apa namanya, kenapa disematkan ke orang luar yang jahat ya? Jangan-jangan it signifies something gitu. Terus apa jangan-jangan ya jangan-jangan si Garin Nugroho ngasal aja gitu. Tapi ternyata dia nggak ngasal karena di foto yang awal tadi kan kita ngelihat si kuda liar itu pakai baju putih, sedangkan berlian merah pakai merah putih. Terus ini berulang lagi pakai baju merah putih. Terus di adegan lainnya juga ada baju merah putih. Nah, jangan-jangan emang si Garin Nugroho sedang ngomongin Indonesia tapi dalam filmnya. Dan kalau kita udah membreakdown kayak gini, simbolnya apa aja, di akhir film kita bisa mempertanyakan, di akhir analisis kita, ini si surat untuk bidadari itu, dia mendukung ideologi atau mengkritik ideologi negara sih? Nah, semiotika itu sebenarnya bisa membantu kita untuk ngomongin hal-hal yang lebih jauh, yaitu ideologi, kebudayaan, dan sebagainya. Dan film itu bisa jadi jalan kita untuk belajar hal-hal yang sifatnya penting ini. Oke, itu dulu dari saya, karena kita udah belajar tentang tanda, penanda, petanda, relasi sintakmatik, paradigmatik, terus tentang waktu, tentang mitos, tentang ideologi, tentang cara breakdown film, dan sebagainya. Nah, silakan kalian nanti bisa iseng-iseng untuk mengkaji film atau membreakdown film yang kalian suka dan dibaca pakai psikoanalisa. Ya, terima kasih, sekian, dan sampai jumpa.